Oke. Oke, teman-teman, ya. Selamat datang di acara iCommunity, ya. iCommunity adalah sebuah platform digital, ya, tempat para pengusaha dan profesional berkumpul. Dengan tagline-nya adalah Share Network, Grow Network, ya, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Nah, buat teman-teman yang belum kenal nih sama saya, ya, kenalan dulu. Nama saya adalah Juanda Rovelim. Saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga ada certified trainer, founder dari iCommunity ini, dan digital marketer. Beberapa karya saya, ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru, ya, dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau. Ada juga buku Naked Sales, e-book Ghost Kitchen, dan game card Digital Marketing is Fun. Nah, ini Digital Marketing is Fun adalah satu-satunya di dunia yang memadukan antara e-course digital marketing, ya, e-course digital marketing, dengan permainan kartu secara offline. Ya, jadi teman-teman bisa belajar bersama dengan rame-rame gitu ya, mau sama keluarga, mau sama teman kantor juga bisa seperti itu. Kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, ada di juandarovelim.com dan di kaflingsolusidigital.com. Nah, apa sih iCommunity itu, teman-teman? Nah, iCommunity ya visinya adalah kita ingin menjadi platform, ya, kita ingin menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Bukan cuma Indonesia, kita membidik dunia. Karena kita juga melihat banyak sekali platform-platform bisnis networking, ya, itu besar di seluruh dunia, seperti itu. Dengan tagline-nya adalah Share Network, Grow Network. Nah, bagaimana kita bisa mencapai visi kita? Kita juga terapkan dalam beberapa misi. Yang pertama adalah kita merangkul semua komunitas pebisnis dan profesional yang ada. Jadi kita nggak bersaing dengan komunitas-komunitas, tapi kita merangkul. Kita berkolaborasi seperti itu, teman-teman. Ya. Yang kedua adalah kita menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama. Jadi iCommunity ini bisa diandaikan sebagai mak comblangnya. Kita mencoba menghubungkan antara si pebisnis A dan si pebisnis B, seperti itu. Ya. Dan berikutnya adalah kita ingin menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Nah, tujuan dari iCommunity ini dibentuk adalah kita ingin mempersatukan anggota, ya, di dalam iCommunity dalam ikatan persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Kita juga ingin mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai-nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, dan membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, selayaknya sebuah komunitas, ya, kita juga memiliki sebuah kode etik di dalam iCommunity ini. Di dalam iCommunity, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota, tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Nah, jadi penting sekali teman-teman masuk ke dalam sebuah komunitas bukan ingin mengambil ataupun ingin jualan ke member-member yang ada di komunitas itu, tetapi semangatnya kolaborasi. Ya, kenapa? Karena kalau teman-teman masuk ke dalam sebuah komunitas, targetnya cuma jualan, biasanya itu mental. Ya, tapi kalau teman-teman masuk ke dalam sebuah komunitas, semangatnya adalah kolaborasi, maka teman-teman akan bisa dapat membuka channel-channel baru dalam mempromosikan bisnis teman-teman sekalian seperti itu. Ya. Nah, berikutnya juga kami sadar bahwa dengan berbagi relasi,
maka akan memperbesar rezeki bersama. Ya, karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberi sanksi. Nah, itu sekilas ya visi misi, tujuan dan kode etik dari iCommunity. Dan malam hari ini kita ingin belajar dari seorang yang sangat luar biasa, ya, di mana beliau itu sudah beberapa tahun ini, ya, sudah beberapa tahun ini menggeluti dunia IoT. Apa sih IoT itu? Ya, kalau IoT kepanjangannya saya tahu, Internet of Things, di mana benda-benda itu bisa berinteraksi melalui internet, ya. Tapi seperti apa IoT itu, ya, bagaimana prospeknya, bagaimana peluangnya, bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk kemajuan bisnis kita dengerin bareng-bareng ya bersama dengan Bapak atau Bro Antoni Salim, ya, CEO dari otori.id. Kasih tepuk tangannya teman-teman. Yeay. Silakan Bro Antoni. Ada ya, share screen dulu. Oke, thank you Bro Juanda. Salam kenal semuanya, nama saya Antoni atau biasa dipanggil juga nama Ans. Grogi juga ya ternyata disuruh presentasi kayak begini. Anyway, so welcome kepada teman-teman yang sudah datang. Izin saya panggil teman-teman ya, soalnya kelihatannya ya saya juga usia kita kelihatannya sepantaran gitu, masih 17 plus kan. Jadi itu. Anyway, hari ini sesinya saya maunya lebih santai aja, jadi nggak terlalu formal gimana. Saya juga mungkin nanti slide-nya bisa ngurut, bisa juga loncat-loncat. So, kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau mau komentar atau mau apa, silahkan tulis di kolom chat. Oke, thank you. Nah, sebelum mulai biasa kita perkenalan dulu ya. Siapa saya? Nama saya adalah Antoni, nama lengkapnya Antoni Salim. Saudara-saudari jauh sama Salim yang Antoni Salim yang itu. Saat ini jabatan saya adalah sebagai CEO di otori.id. Apa itu otori.id? Adalah IoT dashboard untuk automation and monitoring. Itu ada foto, saya ada juga kolaborasi untuk nulis buku, ada 3 buku di sana, dan itu ada beberapa sertifikasi yang saya ambil, baik di lokal juga saya ambil di luar negeri. Itu ada foto saya pada saat wisuda saya di S2 beberapa tahun yang lalu, dan saat ini saya juga aktif di organisasi sosial yang bernama adalah Lions Club. Itu that's about me. Oh, saya ini juga anggota daripada Hima Salju atau namanya Himpunan Mahasiswa Salah Jurusan. Jadi S1 saya arsitektur, S2 saya adalah di manajemen, dan sekarang saya mendalami IoT yang bidangnya beda. Anyway, apa sih IoT itu? Nah, ini terus terang kalau bicara definisi itu saya jamin pasti akan berantem. Karena sampai pada titik ini itu belum ada satu kesepakatan yang bisa disepakatin oleh semua orang. Definisi daripada IoT adalah ini. Nah, tetapi dalam hal ini saya mencoba mengambil dari satu yang besar, yaitu adalah machines interconnectivity. Maksudnya apa? Jadi konektivitas antar mesin. Jadi seperti yang tadi Bro Juanda bilang, jadi mesin-mesin ini mereka bisa terkoneksi dan bisa saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, itu adalah definisi secara sederhana. Saya tidak akan membahas definisi secara by dictionary atau by apa, karena menurut saya itu saya nggak mau menghabiskan waktu saya untuk berdebat tentang hal itu, karena pasar ini juga sangat luas sekali. Nah, kenapa hal ini penting? Nah, apa sih keuntungan daripada IoT device? Yang pertama adalah akses terhadap informasi penting. Salah satu contohnya, saya udah pakai alat ini udah beberapa tahun ya, fitness band, dan dari sana saya bisa tahu saya punya hari ini saya jalan berapa langkah, saya tidur berapa lama, dan heart rate saya berapa, dan segala macam. Nah, hal ini termasuk device IoT wearable device. Nah, zaman dulu mungkin kita nggak tahu kita jalan berapa banyak, kondisi kesehatan kita berapa, termasuk juga salah satu yang penting itu adalah denyut nadi. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu, itu banyak kan, cukup banyak lah orang-orang yang pada saat berolahraga, akhirnya mereka kecapean atau apa, terus akhirnya
ya terjadi masuk rumah sakit atau apalah karena heart rate-nya terlalu tinggi. Nah, device ini salah satu gunanya adalah saya pakai pada saat saya treadmill atau saya lagi lari. Dari sana saya tahu, saya batasin nih, denyut nadi saya tidak boleh melewati titik sekian. Nah, begitu denyut nadinya lewat, dia ngasih tanda. Nah, jadi dari sini, ini memberikan informasi penting buat saya. Dan ini baru salah satu contoh. Dan sebetulnya handphone kita ini juga bisa dikategorikan adalah IoT device juga. Dan coba sekarang, kalau zaman sekarang kita ketinggalan, kalau zaman dulu ketinggalan dompet pulang. Kalau zaman sekarang ketinggalan handphone kita pulang, ketinggalan dompet masih kagak balik dah. Nah, yang kedua adalah pengendalian akan personal device atau home. Nah, saat ini mungkin teman-teman pernah mendengar istilah tentang namanya smart home, smart city atau apapun itu. Jadi pada saat kita datang itu pintu bisa ngebuka segala macam lah. Beberapa waktu lalu pada saat saya pergi ke Amerika, rumah teman saya itu udah jadi hal biasa. Jadi pada saat dia mobilnya masuk itu garasinya otomatis terbuka begitu loh. Dan pada saat sudah di dalam garasinya itu dia nutup dan itu semua sudah otomatis. Nah, zaman sekarang kita bisa mengendalikan lampu, kita bisa mengendalikan. Jadi begitu kita masuk ruangan lampunya nyala atau begitu kita keluar ruangan lampunya mati dan segala macam. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kita bisa menghemat uang. Nah, berapa kali itu di kantor saya kejadian itu ini mati tuh. AC nggak, AC lupa dimatikan. Nah, bayangkan apabila ini terjadi, ini pasti nggak kejadian di tempat saya. Bahkan mungkin di rumah pun kadang-kadang kita lupa nyalain AC. Lupa matiin AC. Nah, kalau kejadian itu sering, apa dampaknya? Nah, bayangkan misalnya kita tahu, AC saya masih nyala nih. Nah, oke, skenario seperti ini. Saya tinggal di BSD, saya kerja di Sudirman. Di tengah-tengah perjalanan, karena terburu-buru, saya pergi kantor, saya baru ingat, AC gue matiin apa kagak ya? Nah, tapi dengan teknologi yang terbaru, kita bisa memantau, waduh, AC saya masih, kita pakai handphone misalkan ya, oh AC saya masih nyala nih. Oke, kita matiin dari sini, selesai. Dan itu akan menghemat pengeluaran kita. Nah, bagaimana itu mempengaruhi daripada dunia bisnis sekarang? Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ini nggak bisa, karena kecil banget, jadi grafik yang ke atas, yang sumbu Y, itu adalah banyaknya alat. Nah, yang sumbu X itu adalah waktu. Nah, itu di angka 50 billion, kalau kita lihat di sini, itu adalah tahun 2020. Jadi pada saat ini sudah ada sekitar 50 miliar alat IoT device yang saling terkonek. Nah, banyak banget ya. Iya, saya juga terus terang mikir gitu loh, ini banyak banget apa aja. Oke, sekarang kita bicara handphone aja. Ada berapa handphone? Saya pribadi aja udah pakai 2 handphone. Nah, dan sebelumnya saya udah pakai handphone yang lain. Dan saat ini saya ada komputer, saya ada laptop. Dan di tempat kerja saya sendiri atau di rumah saya sendiri itu sudah ada beberapa. Nah, dengan teman-teman sendiri punya berapa? Nah, bayangkan jumlah itu dijumlahkan semua, termasuk ini juga sudah termasuk 1. Nah, jumlahnya bisa mencapai angka itu, bahkan saat ini akan bertumbuh terus. Dan ini dengan kemajuan teknologi, pertumbuhannya akan bertumbuh secara eksponensial. Nah, terus apalagi nih? Ternyata IoT ini tidak juga memberikan benefit hanya kepada hal-hal seperti itu, tapi juga di dunia manufaktur. Salah satu adalah reduce cost. Nah, bagaimana bisa reduce cost? Ya, sederhana aja. Misalkan kita bisa memonitor alat kantor aja misalkan. Kantor kita bisa dengan percis kita tahu di tempat mana tidak ada orang dan kita bisa matikan lampunya di sana. Dan AC, lampu kita bisa matikan. Itu sudah penghematan kan. Nah, terus misalkan dari sisi, terus kedua, improve operational equipment uptime and availability. Contohnya apa? Jadi ini salah satu yang menarik yang pernah saya temuin adalah memasang IoT device itu di traktor, forklift. Nah, jadi seseorang ini kan selama ini menyewa forklift itu mereka pakainya ya lu nyewa sebulan, lu pakai nggak pakai ya udah. Nah, ternyata dengan dipasang alat tracking di dia punya forklift itu bisa ketahuan. Oh, ternyata forklift saya itu dipakainya
ternyata dari 5 forklift yang saya punya, ternyata hanya 4 yang saya sering pakai. Dan otomatis dari sini 4 ini ternyata yang sering dipakai paling sering adalah hanya 2 ini. Nah, dari sana saya bisa mengurangin saya punya biaya sewa di saat yang bersamaan karena alat 2 ini sering dipakai, otomatis saya fokus untuk perawatan di 2 alat ini. Nah, di alat yang ini yang saya forklift yang saya jarang pakai, otomatis biaya maintenance-nya saya akan lebih kurangin daripada itu. Nah, dan karena perawatannya spesifik dan bisa sampai sedetail itu, maka equipment saya akan bisa umurnya akan bisa lebih panjang karena lebih bagus perawatannya, maintenance-nya. Nah, terus itu hanya beberapa contoh aja. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, oke, di mana kita bisa implement IoT device ini? You name it. Nah, contoh adalah misalkan di everyday things, kita lihat di sebelah atas kanan ya. Everyday things itu ya, saya pernah ketemu itu ada yang mengembangkan IoT device itu, jadi dia mengembangkan itu aqua dispenser. Jadi dispenser air mineral itu dia bisa dengan menggunakan timbangan dia bisa tahu kapan air mineral ini habis dan otomatis menjelang dia habis dia bisa memesan langsung sampai ke ke tokonya. Jadi tokonya ini bisa tahu, oh ini udah mau habis nih, oke saya siap-siap kirim. Nah itu salah satu. Nah terus listrik kita bisa dengan tepat memonitor berapa banyak sih penggunaan listrik kita atau smart meter, jadi smart water meter. Kita bisa tahu nih, oh air kita ngalir atau enggak, air kita bocor atau enggak. Nah berapa kali itu kejadian yang dialami itu adalah di 2 hal ini ya. Jadi meteran listrik sama meteran air itu bukan sering lah, tapi beberapa kejadian itu bocor. Listriknya itu bocor entah kenapa grounding atau kabelnya bermasalah dan meteran itu jalan dengan cepat. Meteran air juga sama. Saya pernah itu meteran air itu bocor tuh pas kapan dan kita bayar tagihan sampai berapa juta. Kita juga kaget gitu. Ini apa nih? Ternyata meteran airnya bocor. Nah, terus air udah jalan, meterannya udah bocor, nggak mungkin dong kita nggak bayar. Akhirnya terpaksa kita bayar. Nah, building management. Building management yang paling gampang adalah lampu. Nah, bayangkan satu gedung saat ini dengan adanya saya punya teman itu dia manage satu hotel. Pada saat pandemi kemarin, hanya dia itu hotelnya kosong. Jadi kita bicara tahun 2020 ya, itu bulan Maret April kalau nggak salah itu lagi lockdown, orang nggak ada yang nginep, dia putuskan hotel itu tutup. Nah tetapi hotel itu tidak bisa tutup itu benar-benar tutup. Nah tetap harus ada orang dan tetap harus ada lampu-lampu yang dinyalakan. Biayanya itu 1 juta 1 hari. Itu dia hotelnya cukup tinggi berapa saya lupa mungkin 20-an lantai atau berapa. Nah, tetapi itu biaya yang dia harus tanggung. Nah, di luar itu ada biaya listrik. Jadi saya tuh mungkin teman-teman juga pernah pada saat datang ke mall lagi PPM kemarin kok AC-nya merasa panas apa dan segala macam. Itu mereka mengurangin biaya aircon-nya. Nah, bagaimana itu bisa dimonitor? Termasuk juga genset. Nah, genset ini juga kita juga bisa monitor nanti kondisi genset kita sehat atau tidak, apa dan segala macam, nyala atau tidak. Nah, smart home and smart cities. Ya saat ini banyak sekali wacana tentang ini, smart home, smart cities. Nah, definisinya ini juga beragam, bermacam-macam. Salah satunya adalah misalkan penggunaan CCTV untuk penggunaan tilang. Itu juga termasuk kategori daripada IoT, karena kan terkoneksi di situ. Terus telemedicine. Nah, seperti kita tahu gitu loh. Nah, saat ini kan kita menggunakan sensor ini. Nah, pada saat telemedicine, jadi dokternya itu kan tidak ketemu kita. Dia tahu dari mana denyut nadi kita. Nah, dia bisa, oke, tolong cek dong denyut nadi kamu pakai alat ini. Oh, denyut nadi saya sekian. Nah, dari sana si dokter itu bisa tahu, oke, kamu perlu begini, begitu, dan segala macam, segala macam. Satu hal yang menarik lagi adalah ya ini satu pasar yang saya tidak pernah terpikir, itu pet monitoring. Jadi gini, banyak orang ini kan punya binatang peliharaan dan bagi mereka yang sedemikian sayangnya itu mereka akan bayar berapa lah untuk binatang kesayangannya. Dan dalam berapa kali kejadian binatang piaraannya ini seringkali kabur atau hilang, kabur atau
diambil orang. Nah, itu kita bisa tracking nanti ke depannya, pet kita ini ada di mana. Nah, ini salah satu penggunaannya. Dan yang terakhir otomatis adalah agriculture. Pengalaman saya punya cukup, ya ada sedikit pengalaman lah di dunia agriculture ini, nanti kita akan bahas lebih mendalam di bidang ini. Nah, di sini ini contoh 8 industri yang ditransformasi oleh IoT. Salah satu contoh di oil, gas, and mining. Nah, di oil and gas ini salah satu kita bicara mining ya. Oke, kita ambil contoh itu adalah ini apa namanya bukan ditambang lah misalkan. Nah, di tambang minyak di tambang itu beberapa tempat itu ada yang namanya gas beracun. Dan itu tuh perlu dimonitor. Itu kenapa kalau misalkan kerja di tambang itu salah satu persyaratannya adalah membawa semacam apa namanya detektor untuk gas beracun. Nah, itu kita bisa bikin jadi IoT. Nah, dengan kita pasang beberapa sensor, apabila ada gas beracun, bila gas beracun itu bocor atau keluar di daerah tersebut, bisa ada notifikasi langsung, alarmnya bunyi, dan otomatis orang-orang bisa meninggalkan tempatnya gitu loh. Jadi keamanan di situ. Di agriculture, aduh banyak banget dari dari monitoring kondisi, kita bicara pertanian, dari monitoring kondisi perkebunan, kita bicara monitoring traktor. Nah, di perikanan sendiri kita bicara monitoring kondisi airnya, dan di perikanan ya, terus bagaimana pakannya itu juga bisa diatur. Nah, saya barusan meeting dengan salah satu dosen dari satu universitas. Nah, dia sedang mengembangkan sistem hidroponik dengan menggunakan sistem IoT. Itu juga menarik tuh. Tantangannya cukup banyak lah menurut saya, karena di sana kita bicara sensor ya. Nah, bicara sensor itu panjang diskusi tentang itu. Nah, terus tentang utilities. Utilities tadi kalau saya lihat itu tadi ada Pak If Rumayar kalau nggak salah. Nah, Pak If ini adalah bergerak di bidang solar industri. Nah, saat ini juga solar industri itu juga mereka harus punya dashboard untuk tahu kondisi solar panel mereka bagaimana, efektivitas daripada apa namanya konversinya. Ya, selamat malam Pak If. Saya lagi nunggu nih kapan Bapak ke kantor janjian sama istri saya ya. Nah, di dunia retail, nah ini juga bisa dimonitor. Salah satunya begini, di dunia retail itu salah satu yang paling penting itu adalah penempatan daripada apa namanya racking itu istilahnya. Jadi penempatan kita tuh, barang kita tuh ditaruhnya di rak yang sebelah mana. Nah, terus bagaimana si orang retail ini yang paling berharga adalah space-nya mereka. Mereka harus memastikan space-nya ini dilewatin sebanyak mungkin orang. Nah, otomatis mereka tidak mau ada space yang mereka mau barang yang terbaik ditaruh di space yang traffic-nya tinggi. Nah, tetapi tahu dari mana traffic itu tinggi atau tidak, di sebelah yang mana, dan apakah traffic tinggi tersebut tergantung dengan waktu. Contoh, kalau siang ramenya daerah sini, malam di sini, atau Sabtu Minggu di sini, kalau weekdays di sini. Nah, bagaimana pola itu? Nah, kita bisa menggunakan, jadi IoT device itu kita pasang di troli kendaraan. Nah, dari sana kita bisa ketahuan tuh, termasuk berapa banyak troli yang digunakan. Dari sana kita bisa monitor. Nanti trolinya berhenti di mana, berapa lama, di rak yang mana, sampai ke level di mana mereka itu tracking eye movement. Nah, bagi teman-teman yang di retail itu pasti tahu bahwa yang berharga, rak lokasi yang paling berharga, yang prime itu adalah yang di eye level kita, dan satu eye level terus satu di atas, satu di bawah, itu yang paling berharga. Yang paling barang-barang yang paling murah atau yang kurang menarik itu biasanya ditaruh di rak paling bawah karena kita masih jongkok. Nah, bayangkan kita tahu ada satu spot itu yang orang entah kenapa berhenti banyak di situ. Nah, dari sana otomatis kita bisa manage tempat itu. Nah, di manufacture, bayangkan kita bisa monitoring kondisi, kita punya pabrik, kita punya mesin, kita bisa tahu kapan mesti overhaul, berapa lama working hours dia, dan segala macam. Nah, terus di healthcare itu udah sangat jelas lah. Nah, itu adalah hanya sebagian daripada industri-industri yang sudah ditransformasi dengan menggunakan IoT. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Atau saya kecepatan? Lanjut dulu. Lanjut, oke. Nah, kita masuk ke agriculture ya. Nah,
Nah, di agriculture sendiri definisinya apa? Definisinya adalah internet enable communication. Jadi komunikasi yang dibantu oleh internet di dalam pertanian. Jadi semua yang terkoneksi dengan internet dan itu bisa dikendalikan dan bisa dimonitor secara akurat untuk meningkatkan produktivitas. Baik itu produktivitas di bidang peternakan ataupun di pertanian. Itu adalah definisi secara umum daripada IoT di pertanian. Nah, challenges-nya seperti apa? Tahun 2050 nanti dibandingkan tahun 2006 itu kita harus memproduksi makanan lebih 70% lebih banyak daripada tahun 2006. Oke, terus kenapa? Masalahnya di mana? Masalahnya di sini. Saat ini yield kita tuh semakin menurun. Jadi kalau zaman dulu 1 hektar bisa menghasilkan 10 ton, zaman sekarang mungkin cuma 9 ton. Terus kedua, kita itu krisis air loh. Air bersih itu tidak sebanyak yang kita kira. Bumi kita itu kaya dengan air asin. Tetapi air tawar itu tidak banyak. Dan ini suplainya berkurang. Bahkan di Jawa sendiri itu sudah terjadi kekurangan. Nah, kita yang di kota besar mungkin tidak terlalu merasakan, tapi di kota-kota kecil itu sudah terasa, terutama untuk pertanian. Saya pernah pergi ke satu tempat, satu desa, itu di desa tersebut mereka nggak bisa bercocok tanam, itu yang bisa tumbuh itu hanya tanaman yang sifat sayur-sayuran, hortikultura. Nah, sedangkan tanaman tahunan, perennial plants, itu tidak bisa. Kenapa? Karena tanah mereka itu tanah kapur. Nah, yang terjadi dengan tanah kapur adalah begitu ada air hujan, itu masuk bles ke bawah. Dan karena tanah kapurnya bisa sampai puluhan meter ke bawah, itu mereka harus menggali puluhan bahkan ratusan meter ke bawah untuk mendapatkan air. Nah, itu terjadi di daerah Jawa Timur tuh. Saya sempat kaget pada saat saya main ke sana. Terus tanah. Kita tahu sendiri bahwa tanah arable land atau tanah yang memang dialokasikan dan memang itu subur untuk pertanian, saat ini sudah mulai bertransformasi menjadi alih fungsinya menjadi pemukiman atau industri. Kerawang sendiri seperti kita tahu yang dulu disebut ada lumbung padi, sekarang industri. Terus fossil fuel. Kita tahu bahwa saat ini semua mesin bahkan pembangkit listrik itu kebanyakan dari bahan bakar minyak atau bahan bakar itu kan coal, batu bara. Ini kan terbatas, limited. Saat ini memang ada seperti wind turbine, solar panel, tetapi yield-nya itu masih rendah. Nah, solar panel sekarang, correct me if I'm wrong, Pak Yves, setahu saya itu produktivitasnya sudah lebih tinggi yang sekarang dibanding 10 tahun yang kemarin. Tetapi tetap masih kurang. Masih yield-nya itu masih perlu ditingkatkan lagi untuk bisa mencapai produktivitas yang lebih tinggi dan bisa memberi supply yang lebih banyak untuk lebih banyak orang. Nah, terus kembali climate change di sini. Ada faktor power tolerance ya, Pak? Ya, betul. Itu nanti kita diskusi, Pak, tentang itu, Pak. Seru, Pak. Ya. Saya perlu belajar dari Pak Yves soal solar panel nih. Oh, nanti aja, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, ditambah lagi sekarang penduduk dunia semakin bertambah begitu loh. Sekarang saya nggak tahu udah 7 miliar kalau nggak salah ya. Nah, anyway, bagaimana kita IoT bisa membantu? Nah, ini yang kita bisa lakukan. Salah satu contohnya adalah di farming, di sebelah kanan kiri atas, itu adalah kita bisa membuat precision agriculture namanya. Maksudnya apa? Kita bisa dengan tepat memberikan dosis, kita bicara air dulu ya, kita jangan bicara yang lain dulu. Air itu kita bisa berikan, kita bisa tahu dengan tepat, oh tanaman ini membutuhkan 5 liter air per hari. Dia membutuhkan air jam sekian sampai jam sekian dalam kondisi cuaca begini. Oke, dari sana kita masukkan ke kita punya sistem dan kita pakai beberapa sensor untuk monitoring tersebut. Jadi, if misalkan di jam 9 pagi sampai jam 10 kondisi air di tanah misalkan berkurang menjadi 30%, maka saya akan menambahkan air hingga naik ke 40%. Nah, itu kita bisa dengan tepat kita bisa prediksikan seperti itu dan itu akan kita punya air itu akan baiklah seperti itu. Nah, terus dari sisi perikanan misalkan, kita bisa monitor water quality. Nah, salah satu kendala di perikanan ini satu bisnis yang menjanjikan, tapi salah satu kendala adalah apabila terjadi ada racun atau misalkan perikanan di laut gitu ya, ada perubahan iklim yang drastis, itu ikan itu bisa mati semua tuh.
Itu mungkin teman-teman pernah baca artikel ikan tiba-tiba mati mendadak. Nah, itu kita bisa ubah dengan monitoring kondisi water quality-nya. Dan kita bisa tahu apa yang terjadi di tambak kita lah. Nah, terus di supply chain, food supply chain. Saat ini isu yang terpenting adalah tracking and tracing system. Maksudnya apa? Ini kejadian kalau nggak salah itu berapa tahun kemarin ya, pada saat saya juga saya datang ke salah satu venue, itu mereka sudah tracking. Jadi mereka tahu misalkan di strawberry. Nah, strawberry yang dibeli di supermarket ini itu disuplai pada hari ini oleh produsennya, oleh si suppliernya ini, dikirim oleh truk yang ini, dan supplier ini mendapatkan sumbernya dari perkebunan yang ini. Perkebunan yang ini panennya dari kapan? Panenan yang kapan? Nah, panenan ini berasal dari lot dia pertanian yang sebelah mana. Nah, itu adalah sistem tracking and tracing. Itu gunanya untuk apa? Apabila terjadi pencemaran atau kontaminasi atau terjadi logam berat yang terkontaminasi di tanaman, itu bisa di-tracking dan otomatis kita tidak harus men-shutdown semua supply chain. Mungkin saya nggak tahu teman-teman pernah aware atau enggak, tapi dulu pernah ada kasus di Australia itu tiba-tiba ada ada satu kalau nggak salah ada metal atau apa itu yang masuk ke strawberry, dan akibat dari itu di stop semua tuh penjualannya, dan itu berdampak besar bagi si petani lah, karena kan dia rugi, si supply chain itu rugi semua. Dan nah, kita masuk ke greenhouse, jelas kita bisa monitor apa temperaturnya bagaimana, humidity-nya gimana, kita bisa tetapkan kondisi optimal untuk pertumbuhan di tanaman itu sendiri. Termasuk yang menarik ini adalah LED farming ya. Jadi kita bisa melakukan bercocok tanam di dalam greenhouse dengan menggunakan lampu LED. Nah, itu kita bisa monitor tuh kondisinya. Nah, itu kalau bahas ke sana panjang dan lebar. Dan agriculture nanti banyak lah kalau diskusi tentang itu ya. Nah, terus tentang food traceability saya sudah ceritakan tadi. Nah, terus itu nanti hubungannya kemana? Ke safety management. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi daripada IoT di industri pertanian. Next-nya, nah ini salah satunya yang di pertanian itu sendiri. Di sebelah atas kanan adalah smart farming. Kita bisa salah satu yang dilakukan sekarang dengan menggunakan drone. Nah, jadi salah satu masalah ternyata adalah batasan daripada lahan pertanian tuh. Nah, kita bisa mapping dengan tepat itu dengan menggunakan drone. Kita bisa tahu dari helikopter view. Termasuk juga itu fertilizer atau pestisida itu bisa disebarkan dengan menggunakan drone. Ini yang salah satu yang trending lah. Saya sempat kaget pada beberapa tahun lalu saya datang ke salah satu perkebunan dan mereka punya job itu adalah drone operator gitu loh. Itu satu pekerjaan yang mungkin 10-15 tahun yang lalu nggak akan terpikir. Lu kerja apa drone operator? Apa itu drone operator? Nah, sekarang udah banyak, bahkan perkebunan sawit itu kayaknya udah hampir semuanya mereka punya tuh divisi drone sendiri. Nah, terus dari sana ada, nanti kita lanjut lebih jauh lagi, kita bisa masuk ke machine learning, kita bisa masuk ke AI dari situ. Nah, terus di bawah kiri itu kita bicara tentang traktor. Nah, tahun 2018 saya itu diminta memberikan presentasi tentang IoT di salah satu event yang diadakan waktu itu di Kedubes Australia ya. Nah, yang mengisi itu adalah salah satu dosen dari yang mengisi bareng saya itu ada 2 orang, saya sama satu lagi. Nah, satu lagi ini dosen dari Australia, dan beliau ini robot di dalam tanaman hortikultur. Nah, jadi robotnya ini mungkin sebesar apa ya? Mungkin cukup besar ya. Jadi tingginya mungkin sekitar 4, mungkin bisa 50-60 cm, lebarnya bisa semeter, 1 kali 1 kali 60 cm lah, cukup besar. Nah, tetapi kalau teman-teman perhatikan, jadi gini, pertanian ini kan kalau di hortikultur mereka ini pakai gulutan. Gulutan itu namanya adalah tumpukan tanah yang naik gini loh. Nah, itu adalah gulutan. Nah, robot ini dia berjalan di antara gulutan ini. Dan dia ini monitoring kondisi tanaman dia sehat nggak, bermasalah nggak. Mereka pakai beberapa kamera, beberapa sensor di situ. Dan bahkan itu dosen bilang, kita bisa kembangkan sampai nanti apabila kita bisa identifikasi gulma, misalkan ada rumput. Nah, mereka bisa tembak dengan herbisida di situ, plek.
Terus kalau ada pest atau ada binatang mengganggu lah, nah mereka bisa tembak dengan pestisida hanya di tempat itu, tidak di tempat yang lain. Nah itu sudah ada prototipenya mungkin tahun 2018. Sekarang saya belum, sekarang saya nggak tahu tuh karena kan saya nggak keep in touch sama dia kan. Nah smart dairy itu juga sama. Jadi di industri peternakan itu ini sudah pada saat saya ke Australia tahun berapa ya, 2019 kali ya. Nah di situ kita visit ke satu farm. Nah di satu farm itu mereka itu monitoring kesehatan daripada sapinya dengan menggunakan IoT. Nah jadi sapinya ini semacam dikasih kayak RFID, itu dikasih tag. Nah jadi sapinya ini tiap pagi dia ini keluar daripada kandangnya dia. Nah pada saat dia keluar dari kandang itu dia melewati timbangan. Nah dia ukur tuh timbangannya berapa. Nah terus kan sapi ini kan dia makan rumput kan. Nah setelah sore dia kan kembali lagi. Di sana ditimbang lagi. Dari sana dengan penimbangan setiap hari si petani tahu pertumbuhan sapinya bagaimana. Ada sapi yang makannya banyak, ada sapi yang makannya sedikit. Bahkan mereka sampai memanage, mereka bisa memindahkan sapi dari satu. Jadi sapi ini kan cari otomatis yang rumput hijau kan. Nah begitu rumput hijaunya habis, mereka dengan managing tempat minumnya, mereka bisa mengatur memindahkan sapi ke tempat yang lain yang rumputnya lebih hijau. Dan itu mereka dengan menggunakan beberapa sensor, mereka bisa monitor tuh, oh rumputnya sudah di sini udah habis nih, mereka pindahkan lagi. Itu menarik sekali. Dan ini sudah berapa tahun yang lalu. Dan ya itu yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, tetapi challenges-nya apa? Ini juga punya tantangan. Ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini dampaknya besar loh. Jadi contoh adalah kita bicara, saya pernah nonton satu berita itu kopi di Brasil itu produktivitasnya menurun. Kenapa? Karena iklimnya ini mereka berubah menjadi lebih panas. Dan karena produktivitasnya ini terpengaruh terhadap cuaca, otomatis begitu cuacanya lebih panas, produktivitasnya menurun. Nah ini bagaimana? Terus infrastruktur, sama illiteracy. Jadi maksudnya ketidakpahaman. Nah bayangkan kita perlu menjelaskan menggunakan aplikasi ini kepada para petani. Nah, mereka pakai handphone aja mungkin nggak pakai smartphone, kita perlu jelaskan. Belum lagi biayanya. Saya pernah di-approach oleh satu orang, nah dia ini bicara, oh saya mau dong, saya punya perkebunan dicoba pakai IoT gitu loh. Jadi dimonitor terus dibikin otomatis lah irigasi dan segala macam. Oke, boleh. Saya nanya, ini cropsnya apa? Oh, cropsnya yang kita pakai adalah melon. Oke. Terus melonnya bagaimana? Apakah sudah ditarik ke atas atau baru begini? Oh, kita masih tradisional, kita masih dibiarkan di tanah gitu loh. Saya cuma bilang satu, itu solusi yang diberikan secara cost itu tidak akan masuk ROI-nya. Kenapa? Karena dari sisi investasi, dari sisi nilai jualnya ini masih mereka dapat 1 ton misalkan itu dengan harga jual misalkan 1 ton misalkan ya. 1 ton misalkan cuma bisa dijual dengan 10.000 per kilogram. Nah itu cuma berapa nilainya? Sedangkan investasinya dipastikan di angka belasan puluhan juta. Nah, nggak masuk secara ROI-nya. Nah, terus kembali, jadi para profesional ini juga kelihatannya masih kurang tertarik. Saya pernah samperin ke salah satu perkebunan ya, perkebunan ini cukup besar lah. Dan mereka cuma ngomong, loh, kita begini udah jalan kok dari tahun 80 kita pakai SOP begini, kita happy-happy aja. Ya udah, terus kita mau apa? Nggak bisa apa-apa dong, dia nggak tertarik. Nah, sama si petani ini, mereka ini sudah sedemikian pengalamannya, karena mereka sudah pengalaman berapa puluh tahun, jadi ibarat kasarnya, mereka hanya dengan melihat cuaca aja, mereka udah tahu, oh ini nanti bakal hujan. Nah itu kan, tapi kan itu wisdom yang didapat setelah berapa puluh tahun. Nah nggak mungkin anak mereka latih gitu, nggak mungkin. Itu pengalaman yang dibangun dari berapa puluh tahun tersebut. Nah, itu dari sisi pertaniannya. Dari sisi teknologinya sendiri, saat ini kita punya banyak sensor. Kita punya weather station yang berbeda merek dan segala macam. Kamera juga sama. Nah, bagaimana bisa mengintegrasi ini semua ke dalam satu platform? Nah, ini juga satu kendala. Kalibrasinya bagaimana? Nah, terus oke, kita udah dapat data. So, data ini maksudnya apa? What's the meaning of the data?
Saya punya data banyak, tapi kalau data ini nggak bisa bicara, nggak bisa membuat saya mengambil keputusan, berarti nggak ada gunanya. Buat apa gitu loh? Mendingan gue gini-gini aja, gue udah happy, gue ngambil data, gue nggak ngerti datanya, pusing, bikin gue pusing. Nah itu adalah tentang di agriculture. Nah sekarang saya akan masuk ke Authori sendiri. Apa sih Authori? Asal muasal kita masuk ke pasar Authori karena kita melihat bahwa ada pangsa pasar yang besar. Yang pertama adalah di sini Pak Varianto dari ini November kemarin statement beliau tahun 2023 pasarnya akan naik menjadi 226 miliar US dollar. Pasar IoT di seluruh dunia. Dan di Indonesia sendiri dari Pak Teguh Prasetya, ketua daripada Asioti, itu mencapai 372 triliun. Pasar IoT sendiri di Indonesia. Nah, pasar itu besar, pasar itu banyak, pemain pun juga cukup banyak gitu loh. Yang kita supply apa? Kita menyediakan yang namanya adalah IoT dashboard. Kenapa kita masuk ke pasar IoT dashboard ini? Karena dari informasi yang saya dapatkan dan dari pengalaman kita, banyak orang ini mereka bisa membuat IoT device. Itu cek di YouTube, cari di mana tuh banyak informasinya. IoT device itu banyak lah. Smart home system itu kita bisa bangun sendiri. Sensornya juga dari Cina, kita bisa import sampai yang merek bagus juga itu ada. Nah, tetapi mereka tidak semua orang mempunyai skill di bidang pembuatan dashboard. Ini seperti kita lihat di bagian bawah itu ada berbagai macam dashboard itu dari luar semua. Nah, dari sana kita terpikir kenapa nggak kita buat dashboard sendiri. Ya udah dari sana kita kembangkan. Nah, IoT konsep kita ini, saya akan jelaskan tentang IoT konsep. Nah, kita ini mulai dari tahun 2018. Di sana saya sukses dengan 2 kali kegagalan. Partner saya yang pertama itu dia orangnya kurang begitu ahli, kurang begitu menguasai tentang device. Akhirnya, jadi skillnya terlalu rendah deh, saya katakan begitu. Nah, partner saya yang kedua, itu skillnya terlalu tinggi. Jadi kepintaran, saya juga susah gitu. Nah, baru tahun 2019 kita bisa ketemu, dan kita bisa jalan dari sana. Tahun 2020 kita develop dashboard untuk monitoring suhu dan kelembaban. Jadi hanya 2 parameter yang kita monitor. Nah, tahun 2021 kita bisa monitor banyak parameter, terutama di parameter pertanian. Nah, di tahun 2022 ini kita mulai develop yang namanya adalah open dashboard. Apa yang dinamakan open dashboard? Jadi semua orang itu bisa membuat device sendiri dan mereka bisa mengirimkan datanya kepada kita dan mereka nanti bisa mendisplay datanya menggunakan dashboard kita. Nah, ini adalah konsepnya. Jadi pada dasarnya kalau kita mau kecilkan daripada konsep IoT, itu akan ada 4 titik besar ini. Yang pertama adalah things, jadi barangnya. Yang kedua itu adalah connectivity-nya. Barangnya harus bisa dikoneksikan ke internet. Nah, yang ketiga adalah data. Jadi data yang dikirim itu harus bisa diolah dan didisplay. Nah, yang keempat baru adalah insight-nya. Baru diolah menggunakan machine learning, menggunakan AI dan segala macamnya. Dan kita adanya di data. Nah, di sini saat ini kita sedang membuka diri untuk berkolaborasi dengan device partner, dengan gateway partner dan analytic partner. Yang kita akan lakukan adalah kita akan membuat training dan workshop yang pertama di bidang IoT instruments. Bagaimana cara bikinnya, bagaimana kirim datanya, bagaimana display datanya di dashboard dan segala macam. Yang kedua, kita akan membuat, oke, kita udah bisa bikin nih. Terus kalau hanya begini hanya untuk hobiis, ini tidak menarik. Yang lebih menarik adalah pada saat ada bisnisnya di situ. Nah, begitu ada bisnis, itu kita akan mengajarkan cara membangun startup. Dari basic knowledge-nya, bagaimana bangun tim, bagaimana planning MVP, terus financial apa, TAM-SAM-SOM, dan whatever istilah-istilah startup, business model canvas, dan segala macam, itu nanti kita akan ajarkan 2 ini. Nah, diharapkan dari sini akan ada entrepreneur baru yang bisa bekerja sama dengan kita. Nah, saat ini kita sudah punya partner dari beberapa orang. Yang pertama ada dari Asus, thank you. Tadi ada Pak Agus di sini yang sudah join. Dan juga untuk pembelajarannya, kita sudah ada dari Impactner, terus Startup Business School. Nah, pada saat kita bicara IoT, kita juga bicara tentang sensor. Kita bicara sensor, kita bicara akurasi. Kita bicara kalibrasi. Di sini kita pun sudah berkolaborasi dengan satu lab kalibrasi yang nggak main-main,
yang sudah punya pengalaman lebih dari 15 tahun di industri kalibrasi dan mereka sudah sangat full support ke kita. Dan yang di sini ada iCommunity untuk membangun komunitas daripada IoT. Jadi saat ini goal kita adalah membangun komunitas IoT. Dan di sini masih ada beberapa partner kita yang saat ini masih di blank. Saya sih 90% yakin mereka support. Tetapi karena saya belum presentasi kepada mereka, saya masih hitamkan ini, dua ini. Besok saya akan meeting dengan dua partner ini, dan minggu depan saya akan meeting dengan satu lagi, dan setelah itu nanti kita akan buka. Ada Bu Juli loh hadir loh. Kenapa? Bu Juli hadir nih, Bu Juli. Oh, ada Bu Juli. Oh ya, itu Bu Juli. Welcome Bu Juli. Itu dengan partner robotik tuh. Besok meeting ya. Saya belum masukin ya Bu Juli. Kan belum ada kata ini. Jadi supaya tidak menyalahi aturan lah. Nah, jadi yang terakhir adalah kata kunci kita adalah collaboration. Impian saya dari dulu adalah menjalankan yang namanya triple helix, yaitu kolaborasi antara bisnis, university, dan government. Nah, pada saat ini kita itu kayaknya untuk government itu saya belum membutuhkan. Nah, saya membutuhkan kolaborasi dengan universitas. Dari sisi bisnis dan universitas saya akan fokus di dua hal ini. Setelah itu kita akan maju ke government untuk kita bikin regulasi. Nah, akhir kata, nah itu di bawah kanan itu adalah tim saya ya. Di situ itu adalah saya dan dua co-founder saya. Saya dari Jawa, itu ada teman saya dari Kalimantan, dan satu teman saya itu dari Aceh. Jadi kita ini dari berbagai tempat, dari berbagai latar belakang, tapi kita bisa berkolaborasi bersama. Dan akhir kata, kalau sendiri saya hanya bisa melakukan mungkin sekian, tapi bersama-sama kita bisa melakukan hal yang lebih besar. Oke, sekian presentasi dari saya. Thank you. Berapa lama tuh ya? Panjangan kali ya? Oh, enggak. Masih waktunya masih banyak, tenang aja, aman-aman. Oke. Nah, luar biasa ya, ternyata banyak banget aplikasi dari IoT. Nah, mungkin juga di sini teman-teman ada yang berpikir, aduh apa sih IoT? Nggak pernah kebayang juga gitu ya. Mungkin ini adalah makhluk baru gitu ya yang kita kenal gitu. Tapi itulah gunanya dari ILC, di mana kita bisa saling belajar ya, kita bisa saling belajar dan kita bisa saling bertukar pikiran antara sesama member kita gitu ya. Dan wow, luar biasa sudah ada angkat tangan untuk bertanya ya. Nah, jadi silakan ya, kita akan buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang penasaran dengan apa sih IoT. Ya, jadi nanti sistemnya adalah teman-teman raise hand dulu ya, raise hand. Nanti ketika saya sudah panggil, silakan open mic, ngobrol langsung, diskusi langsung dengan Bro Anthony gitu ya. Atau kalau malu untuk ngobrol langsung, juga boleh tulis di kolom chat, nanti saya bacain tuh pertanyaannya. Oke, silakan Pak Irzan Supriyadi. Terima kasih Pak Juanda. Pak Anthony, terima kasih. Menarik Pak, memang ini lagi booming tema-tema IoT. Tapi memang gimana ya, serba salah sih. Artinya kalau kita pebisnis itu kan selalu lihat peluang ya, apapun ancamannya. Sehingga shifting untuk challenge. Tapi ada dua yang kelihatannya belum selesai. Memang tadi udah disebutkan lah. Satu, sumber daya manusia. Artinya beriring dengan bisnis kita juga mengembangkan SDM-nya. Kemudian juga ya tergantung pilihannya ya, tergantung industrinya kan kita mau milih apa. Memang kecepatannya di sana juga di jenis industrinya. Kedua, sumber daya bandwidth dan macam-macam terkait dengan internet itu sendiri. Bandwidth dan security terutama, sumber daya bandwidth dan security. Jadi kalau tentang sumber daya manusia ini, prototipenya sebetulnya prototipe untuk pelatihan, untuk pematangan SDM di satu industri itu sudah ada belum ya? Artinya basis kompetensi dasarnya itu sudah ada belum? Ya sebenarnya bisa aja di tailor-made, tapi ya butuh waktu juga. Kalau ada seperti kompetensinya rumus kompetensinya Max Spencer misalkan gitu, atau katakanlah high group atau macam-macam. Sisi lain juga bandwidth kita ini kan gimana ya? Kalau kita masih di IoT yang smooth itu sebetulnya didukung oleh bandwidth yang berapa ratus mega sih sebetulnya. Ini something nih, ini karena
kita sorry saya belum buka kamera. Ini something karena mohon maaf belum buka kamera tadi. Ini something karena gimana ya? Ya ini regulasi. Tapi sisi lain sebenarnya secara partikulir juga udah ada yang mencoba menerobos ini. Timnya Pak Purbo itu kalau salah itu udah bisa buat partikular bandwidth sendiri. Nah ini yang kelihatannya akan jadi barrier. Kemudian juga tiga itu sih bagus. 3 triple helix tadi itu menarik tuh. Kampus, pengusaha, satu lagi apa Pak ya? Bisnis Pak. Bisnis partner. Sorry, kampus, pengusaha sama government. Jadi regulator sama pelaku bisnis sama risetnya di situ. Universitas risetnya. Ya itu menarik Pak. Karena tapi dominasi yang sekarang ini yang problem itu emang pihak SDM dan bandwidth itu sendiri Pak. Yang kelihatannya kapan tahu itu bisa paling nggak kita separuhnya dari Korea lah. Kalau nggak bisa 1 giga per download itu. Kira-kira gitulah Pak. Kira-kira biasanya contoh-contoh tadi memang saya sudah tahu semua Pak, izin Pak. Ya. Di Malang itu udah ada hidroponik pakai IoT itu. Bahkan mereka ngerjain sendiri itu. Dan berikut dashboard-dashboardnya. Memang kelihatannya memang itu bakal booming untuk dikerjakan sendiri. Tinggal keunikan dari bisnis yang Bapak tawarkan ini sesuatu juga nih. Thank you Pak. Terima kasih Pak Juanda, Pak Antoni. Oke, thank you Pak Irzan. Silakan Bro Antoni. Terima kasih. Oke, saya pengen thank you banget Pak Irzan. Ini saya kalau ngobrol sama Pak Irzan kayak bisa sampai pagi nih. Nah, anyway, kalau soal SDM kompetensi dasar, unfortunately saat ini sepertinya belum ada untuk IoT. Saya tadi baru meeting sama satu dosen, beliau tuh dosen ya dari kampus ternama lah. Nah, beliau pun juga baru akan memulai mata kuliah IoT. Jadi spesifik tentang IoT itu di semester depan ini kayaknya. Nah, jadi memang kompetensi dasar saat ini memang belum ada. Nah, terus Bapak bicara tentang SDM ini, saya juga rada bingung SDM. Karena pada saat kita bicara SDM itu, kita bicara hard skill atau soft skill-nya. Nah, pada saat ini menurut saya, kalau Bapak bicara kompetensi dasar itu Bapak bicara tentang hard skill. Nah, buat saya pribadi, masalah utamanya itu bukan ada di hard skill, tapi ada di soft skill-nya, Pak. Jadi keinginan seseorang untuk belajar atau keinginan seseorang untuk maju. Contohnya begini, saya kalau bicara ide bisnis, itu bagi teman-teman di sini, itu seperti ada Bu Juli ya. Welcome Bu Juli, thank you for joining in. Nah, kalau kita bicara ide bisnis, saya itu punya banyak ide bisnis. Nah, tetapi seringkali pada saat saya lontarkan ide bisnis begitu, itu nggak banyak yang bisa nge-grab gitu loh. Dan pada saat kita bicara kesuksesan di bisnis, itu kita bicara, saya setuju dengan pendapat daripada Angela Duckworth, itu bicara namanya grit. Jadi antara passion dan persistent, itu dua hal itu nggak bisa dipisahkan. Harus dua untuk bisa mencapai kesuksesan. Nah, saya pribadi, saya suka yang namanya self-improvement, dan saya juga ngajar tentang soft skill ini. Nah, kalau kompetensi dasar, terutama di IoT, jujur aja saya nggak punya, Pak. Ini saya baru mau ngambil dari beberapa online platform, itu tentang IoT itu saya akan dalamin lebih dalam lagi, ilmunya sampai kemana. Itu. Nah, terus kalau bicara bandwidth dan speed, saya angkat tangan, Pak. Kenapa? Itu bukan di ranah saya. Nah, tetapi begini, kita bicara IoT, memang betul yang tadi Pak Irsan katakan, itu dari teknologi itu dari yang kita bicara IoT, kita bicara dari yang bandwidth-nya, dari yang bicara data yang kecil, kita bicara teknologi LoRa, kita bicara teknologi Sigfox di sana, dan kita bicara teknologi 5G yang tertinggi, jadi speed-nya yang tinggi. Nah, saya pribadi itu akan masuknya ke teknologi, masuknya ke LoRa, Pak, ke depan. Kenapa kita masuk ke LoRa? Karena kita mainnya nanti di sensor. Sensor itu tidak membutuhkan bandwidth yang besar. Berbeda dengan teknologi CCTV segala macam. Nah, pada saat untuk kita masuk ke teknologi yang high speed bandwidth itu sepertinya salah satunya adalah bedah dengan menggunakan robotik. Nah, itu pasti jadi remote surgery ya. Nah, itu pasti menggunakan bandwidth yang tinggi, itu pasti karena butuh kamera, butuh ini dan segala macam. Nah, yang kita kembangkan adalah sensor. Nah, mohon maaf ini kalau saya lihat Bapak di Angkasa Pura ya, Pak. Betul, Pak? Soalnya background-nya pakai angkasa pura, Pak. Nah,
Ya, Di angkasa pura salah satu contoh itu adalah weather station. Nah, weather station itu kan yang dimonitoring itu yang paling temperatur pasti, humidity pasti, wind speed and wind direction. Ini adalah 4 hal yang pasti dimonitor. Nah, 4 hal ini kalau kita monitor dengan menggunakan teknologi LoRa itu datanya sangat kecil, Pak. Kita bicara bit. Bahkan nggak akan sampai satu data itu tidak akan sampai 1 kilobyte. Nah, pengiriman datanya kita bisa kirimkan misalkan per 5 menit. Dan itu nggak akan, kalau kita, dan dengan bandwidth seperti itu akan kecil sekali. Nah, teknologi connectivity sendiri, itu untuk IoT, itu ada LoRa, itu yang mereka menggunakan bandwidth-nya Indonesia itu 923 sampai 924 MHz, itu yang free. Nah, di atasnya itu ada NB-IoT. Nah, NB-IoT ini yang dimonopoli oleh provider seperti Excel, Indosat sama ini. Nah, mereka mainnya tuh di NB-IoT karena berbayar di situ bandwidth-nya. Nah, kita nanti mainnya di LoRa itu yang free, Pak. Nah, triple helix itu konsepnya indah, Pak. Saya harus jujur, tetapi implementasi tidak seindah itu. Nah, saya sebelum di sini saya juga lama itu di industri di industri laboratorium, saya cukup lama di situ. Nah, saya juga lama di industri kalibrasi, itu kenapa saya cukup familiar dengan beberapa lab kalibrasi, dan itu kenapa saya juga bisa dapatkan supportnya dari mereka. Nah, di industri kalibrasi, Pak, itu saya pernah ada satu pengalaman unik, seperti ini. Waktu itu kita sedang mengembangkan metode kalibrasi untuk termometer gelas. Nah, di metode ini kita mengambil pacuan itu dari ASTM. ASTM adalah acuan SNI-nya Amerika, SNI-nya Amerika lah, kita sebut seperti itu. Nah, di metode ASTM itu untuk mengkalibrasi termometer gelas itu diperlukan suhu ruangan 20, Pak. Nah, kita karena waktu itu saya nggak ngerti, ya udah kita coba sesuaikan kan. Nah, terus pada saat saya ke Amerika, saya baru sadar satu hal. Saya ke Amerika tuh pada saat summer, Pak. Summernya di sana, Pak, itu suhunya 20 tuh udah summer, Pak. Dan saya ngeliatin kurang ajar. Bagi mereka suhu 20 ini gampang untuk dicapai. Nah, tetapi kalau kita di Jakarta untuk mencapai suhu 20 ini nggak gampang, dan kita perlu menggunakan AC itu 2 AC minimal untuk mencapai suhu dalam itu 20. Nah, setelah waktu berjalan, saya waktu itu ada presentasi teknis di LIPI, saya main ke sana, dan ternyata salah satu presenter itu dia mempresentasikan cara kalibrasi termometer gelas dengan menggunakan metode lokal. Dan metode lokal, kita bicara di dalam ambient temperatur di Indonesia. Jadi suhunya sekitar 25 sampai 30. Ini lebih make sense. Sayangnya si peneliti ini dia mendapatkan tugas untuk membuat paper, membuat penelitian, selesai dan disimpan di dalam library daripada LIPI. Saya tahu karena kebetulan pada saat dia presentasi itu, saya lupa itu istilahnya apa. Nah, dia display dan saya tertarik. Nah, saya yakin banyak sekali penemuan-penemuan seperti ini di Indonesia ini yang bagus. Indonesia kita nggak kalah pintar, Pak. Saya pribadi itu saya pernah debat dengan salah satu PhD dari Australia. Dia datang ke sini, kita bicara lah, kita diskusi bareng, dan saya bisa ngimbangin dia gitu loh. Dan dari sana ya bukan saya bicara sombong ya, tapi gue nggak goblok-goblok amat ya. Dan saya juga pada waktu itu, pada saat saya pernah diundang ke Australia, kebetulan kita melakukan pengamatan waktu itu di tanaman sawit waktu itu, dan mereka tertarik dengan hasil pengamatan kita, dan saya presentasikan hasil pengamatan kita, dan mereka appreciate. Mereka bilang bahwa ini satu hal baru, kita belum tahu. Dari sana saya sadar bahwa kita ini nggak bodoh loh, kita ini kadang cuma kurang pede doang sama mereka. Nah, jadi penelitian-penelitian di Indonesia saya yakin kita banyak. Dan saya sangat kepengen itu sebetulnya kita bisa kolaborasi. Bisnis itu membutuhkan apa? Konsep dari triple helix itu seperti ini. Bisnis itu outputnya adalah uang. Cian, pasti. Profit, cuan, duit, hepeng, pasti itu. Nah, tetapi bisnis punya masalah. Masalah ini harus diselesaikan. Universitas itu outputnya adalah ilmu, solusi. Input yang mereka membutuhkan dana. Nah, government atau regulator adalah yang jadi titik tengahnya, mengatur ini semua. Nah, ini satu konsep yang bagus, saat ini sudah berkembang menjadi pentahelix bahkan.
saya kepengen kalau bisa kita mewujudkan ini gitu loh. Saya dari sisi bisnis, kita gandeng si mahasiswanya, si kampusnya, ayo kita kolaborasi sama-sama, kita bikin sesuatu yang punya nilai jual dan kita jual. Oh, satu hal lagi, Wi-Fi Pak. Wi-Fi itu adalah temuan yang CSIRO Pak. CSIRO itu adalah lembaga penelitian, LIPI-nya Australia itu CSIRO. Jadi sampai saat ini, itu CSIRO, lembaga penelitian itu mereka mendapatkan royalti atas temuan Wi-Fi tersebut. Nah, bayangkan Indonesia bisa melakukan itu gitu loh. Jadi ya, ya itu impian besar Pak. Demikian Pak Irsan. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Pak Antoni. Siap. Kalau saya boleh menambahkan, kenapa sih nggak mencoba melakukan secara mandiri, misalkan kerjasama dengan Telkom untuk mendirikan menara penangkap sinyal sehingga nanti bisa disebarkan ke daerah yang membutuhkan gitu. Ya mandiri aja, atau kalau bisa kerjasama dengan BUMDes juga itu lebih bagus. Kenapa? Apakah sudah ada usaha-usaha seperti ini? Kalau ada, gimana caranya supaya lebih banyak lagi? Gimana tantangannya sebenarnya? Oke, thank you Pak Aryo. Itu menarik. Kenapa tidak ada kerjasama tentang awal? Jawabannya satu Pak. Jadi gini, itu kembali ke revenue Pak. Jadi kalau nggak salah seorang provider itu pada saat mereka membangun satu tower itu mereka ada hitungan namanya ARPU kalau nggak salah, average revenue per user atau apalah itu istilahnya. Nah apabila di satu tower tersebut nilai usernya itu berkurang atau tidak mencapai kuota, maka justifikasi pendirian tower itu tidak bisa diadakan. Itu satu. Dan itu kenapa kita banyak ke kebun sawit juga kan. Dan itu kenapa di banyak kebun sawit itu di banyak kebun sawit itu nggak ada sinyal karena tidak ada tower di situ. Dan walaupun ada orang, tapi orangnya nggak banyak. Itu. Nah, dengan teknologi yang namanya LoRa, ini BTS-nya itu jauh lebih murah. Nah, yang 5G, teknologi 5G ini menjanjikan. Nah, tetapi masalahnya kenapa saat ini belum banyak operator beralih ke 5G? Ini pengetahuan saya ya, bisa jadi saya salah karena saya nggak ahli di bidang ini. Itu karena dengan semakin pendeknya, semakin cepatnya data yang dikirimkan, itu bandwidth-nya akan semakin pendek. Nah, dengan semakin pendek, otomatis jarak antar BTS itu menjadi semakin dekat dan otomatis investasi akan menjadi semakin tinggi. Dan itu juga diributkan nanti radiasi lah apa dan segala macam. Nah, yang ranah yang kita mainkan, yang saat ini saya mau terjunin itu adalah ranah LoRa. Nah, kita bicara LoRa itu kita bicara long range sebetulnya singkatannya. Jadi datanya hanya bisa mengirim kecil, ukurannya kilobyte, tapi jaraknya bisa panjang dan bisa jauh. Nah, ini routernya atau BTS-nya itu tidak membutuhkan besar, Pak. Nah, saya lagi dalamin satu bisnis model ini yang menarik. Ini nanti kalau kita membuat satu BTS itu kita bisa dapat income dari situ, Pak. Sabar Pak, ini saya lagi mau meeting sama orangnya mungkin di bulan Februari ini. Nanti kalau misalnya sudah oke, nanti saya akan open dan saya akan bilang, oke yuk kita sama-sama kerjain. Dan itu sebetulnya saya mau kerjain, yang saya mau garap sekarang adalah itu. Kita bangun router bersama-sama, kita bangun jaringan sama-sama, ya kita jangan bicara muluk-muluk deh, misalkan di daerah kita. Misalkan saya tinggal di daerah Grogol, ya udah kita bikinnya network di Grogol. Atau misalkan di daerah desa mana begitu ya. Oh kita mau contoh nih. Nah, salah satu masalah di desa, di agriculture itu adalah masalah gagal panen. Nah, gagal panen itu diakibatkan oleh banyak hal. Salah satu yang bisa dimonitor adalah itu kondisi daripada weather station, kondisi cuaca. Terlalu panas, humidity terlalu tinggi, atau apapun itu. Itu nanti bisa pengaruhnya bisa ke hama, penyakit, dan macam-macam lah. Nah, dengan monitoring weather station, itu kita bisa mitigasi hal itu. Nah, tetapi weather station ini kan bagaimana seseorang petani di satu desa mereka bisa memonitor. Nah, kalau misalkan ada investor nanti yang kita mau pasang beberapa titik weather station, nah terus nanti ada yang bangun BTS-nya di sana dengan dana yang lebih murah karena solusinya kan solusi LoRa. Nah itu nanti benefitnya bisa seluruh desa tersebut. Kenapa saya belum lakukan? Sederhana, saya belum punya kenalan ke sana, Pak. Kalau saya punya kenalan, saya langsung ya udah mari kita bicara, kita cari solusinya. Kenapa enggak? Saya bisa begini, kalau bisa apa? Seperti yang tadi saya jabarkan di depan, kita kolaborasi, kita garap bareng aja. Yes, luar biasa ya. Ini juga ada nih dari Pak Dedi nih ya.
Malam Pak Antoni, salam kenal. Saya Dedi dari Bandung dan kebetulan dari SMK yang telah mengembangkan teknologi IoT. Mohon bimbingannya Pak, terutama di bidang bisnisnya. Tenang ya, Bro Antoni akan membuat sebuah komunitas khusus untuk IoT. Jadi buat teman-teman nih ya yang punya peminatan ya. Jadi kalau saya bilang gitu ya, iCommunity itu adalah komunitas umum. Jadi apapun bisa masuk di dalam iCommunity. Tapi nanti begitu ada peminatan, silakan bisa join ke dalam komunitas-komunitas yang spesialis membahas tentang hal tersebut ya. Jadi nanti Pak Dedi bisa kontak ya, bisa kontak ke Bro Antoni untuk join ya, untuk bergabung di komunitasnya untuk belajar khusus mengenai IoT gitu ya. Ini bisa kasih linknya nih. Oke, silakan. Bisa kasih linknya. Kasih dong. Oh, Masa iya, kalau iya. nggak kasih gimana nanti? Kita pakai ini sih, kita pakai apa namanya Telegram saat ini. Jadi saya share aja di ini ya. Itu Pak If ada itu angkat suara. Ya. Salam kenal Silakan Pak Dedi Ifes. juga. Dengan senang hati saya bantu. Halo Pak Antoni. Ya. Mantap sekali nih penjelasan ini ya tentang IoT ya. Thank you Pak. Jadi memang betul sih Pak. IoT ini kan udah kayak istilahnya menjadi satu kebutuhan ya. Ya. Nah ini memang ada yang Bapak bilang tadi benar Pak. Bahwasannya di dalam dunia tenaga surya itu juga sudah menggunakan IoT dan itu memang is a must Pak. Nah ada satu di dalam peraturan Menteri nanti SDM tahun 2021 yang sudah diberlakukan tuh untuk perdagangan karbon itu dimungkinkan Pak nanti Pak antara pengguna PLTS atap dengan pelaksana listrik di Indonesia gitu Pak. Nah itu satu peluang tuh Pak saya kira. Kita kayaknya mesti one on one nih Pak untuk itu Pak. Wah, itu aja mungkin Pak. Mohon tanggapan sedikit aja Pak. Thank you Pak If. Itu tentang carbon trading itu juga sebenarnya saya udah diajakin ada orang yang ngajak saya untuk kolaborasi Pak carbon trading. Jadi carbon trading ini banyak sekali mekanismenya. Banyaklah mekanismenya. Kita perlu sertifikasi, perlu apa nanti ke sana dan kemari. Nah, tetapi memang pada saat ini kita sedang di-push itu ke arah carbon trading. Nah, betul kita perlu one on one. Saya pribadi, nah kembali Pak, saya diajak kolaborasi, tapi saya pengen nggak Pak? Pengen Pak. Cuma masalahnya satu, saya harus membelah diri Pak. Nah jadi, Pak siap. Nah nanti kita ngobrol aja Pak tentang itu karena yang rumah panel surya ini juga sebetulnya itu saya nggak tahu nih benar atau enggak, tapi saya pernah bicara itu. Jadi saya pernah dengar presentasi itu saat ini PLN itu masih rugi Pak katanya. Apabila kita menjual ke PLN itu masih rugi. Nah, ke depannya bagaimana saya juga mungkin perlu masukan dari Pak If di sini sih. Tapi carbon trading itu memang satu isu yang sangat menarik dan ke depan ini teknologi baterai. Nah, itu kalau teman-teman mau kembangin, please deh itu kembangin teknologi baterai itu saya jamin itu akan jadi kacang goreng nanti ke depannya karena semuanya mulai mengarah ke listrik. Akan ke sana semua. Gitu. Thank you Pak, thank you. Thank you Pak. Thank you juga saya Pak. Sip. Ada lagi? Welcome Bro Ferdi. Ya, kalau nggak ada sambil menunggu, saya jelaskan sedikit lagi tentang iCommunity ya. Dari tadi kita bahas tentang apa sih iCommunity itu gitu ya. Oke, nanti Pak Samuel habis ini kita diskusi lagi Pak ya. Sini sedikit ada pengumuman dulu dari iCommunity. Oke. Nah, teman-teman, bagaimana jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Ya, pernahkah Anda mengalami masalah-masalah berikut? Ya, misalnya tidak memiliki modal besar untuk mengembangkan bisnis, tidak memiliki produk unggulan untuk dijual, tidak memiliki pengalaman untuk berbisnis, tidak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, dan tidak memiliki skill untuk mengembangkan bisnis. Ya. Nah, jika Anda pernah mengalami masalah-masalah di atas, Anda tidak perlu bersedih, teman-teman. Kenapa? Karena Anda tidak sendirian. Sebab masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis.
Dan jika Anda sudah melakukan segala macam upaya, seperti misalnya ikut seminar motivasi, ikut kelas workshop, ikut berbagai macam komunitas, ikut berbagai macam event, ikut berbagai macam bazar, tetapi belum bisa menyelesaikan masalah Anda, maka Anda wajib mencoba cara yang satu ini, yaitu adalah kolaborasi, ya, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Ya, kenapa? Karena apa yang Anda lakukan saat ini itu mungkin baik untuk pertumbuhan diri ataupun bisnis Anda. Tetapi untuk bisnis Anda menjadi lebih besar, Anda butuh berkolaborasi dengan sebanyak mungkin rekan bisnis. Seperti yang tadi Bro Antoni lakukan ya, berkolaborasi dengan sebanyak mungkin pebisnis gitu ya. Nah, memperkenalkan iCommunity ya, ini adalah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis dan profesional berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnisnya. 3 alasan kenapa Anda perlu join ke dalam iCommunity ini. Pertama, ini adalah valuable community. Kedua, Anda akan mendapatkan quality leads. Dan ketiga, ini adalah low cost. Kenapa demikian? Nah, valuable community, Anda akan mendapatkan akses untuk bernetworking, ya, akses untuk belajar, learning, dan akses untuk contributing, berkontribusi, seperti itu. Sedangkan quality leads, Anda juga akan mendapatkan leads customer baru, leads reseller baru, ataupun leads customer retention. Sedangkan low cost di sini teman-teman nggak perlu biaya iklan karena di sini sistemnya adalah word of mouth. Jadi sesama member saling mereferensikan bisnisnya dan teman-teman juga akan mendapatkan konten-konten premium untuk upgrade skill. Ya. Nah, bagaimana iCommunity bisa membantu Anda untuk berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional? Kita punya 6 kegiatan yang teman-teman bisa ikutin di dalam iCommunity ini. Yang pertama adalah iCommunity Level Up Club. Ini adalah event mingguan untuk belajar dan saling berkenalan untuk seluruh anggota dan umum. Ya, acara hari ini itu adalah iCommunity Level Up Club. Dan teman-teman bisa ikut rutin setiap hari Kamis 19.30 dengan menggunakan link yang sama setiap minggunya. Ya. Yang kedua adalah iCommunity Business Matching, ya, IBM. Ini adalah event business meeting rutin untuk saling mengenal bisnis sesama anggota. Ya, untuk mendapatkan hasil maksimal, meeting hanya diikuti maksimal 10-15 peserta aja. Kemudian yang ketiga, ada iCommunity one-on-one meeting. Ya, saya percaya setelah kita ketemuan gitu ya, dan deal-deal bisnis itu nggak bisa terjadi hanya sekali 2 kali ketemu. Ya, setelah dari iCommunity Business Matching, teman-teman lanjutkan dengan one-on-one meeting untuk penjajakan lebih jauh, lebih dalam tentang kolaborasi yang ingin dilakukan. Ya, one-on-one meeting. Keempat adalah iCommunity Refer a Business, di mana sesama anggota saling mereferensikan bisnis anggota lainnya ke jaringan masing-masing sebagai bentuk kolaborasi bersama. Kemudian adalah iCommunity Company Visit, itu adalah acara bulanan untuk belajar dan mempererat ikatan dalam komunitas. Dan terakhir iCommunity Business Summit, ya, ini adalah acara tahunan untuk belajar dan mempererat ikatan dalam komunitas. Jadi ini adalah 6 kegiatan yang teman-teman bisa ikutin di dalam iCommunity, seperti itu ya. Dan untuk minggu depan ya, setelah hari ini kita belajar tentang IoT, minggu depan kita akan belajar tentang TTL ya. Apa itu TTL? Itu adalah Theocentric and Transformational Leadership. Jadi kepemimpinan yang berdasarkan ketuhanan dan transformasi ya. Seni menggerakkan perubahan dan membawa tim meraih prestasi yang akan dibawakan oleh Pak Eloy Zaluku ya, founder dan master teacher dari TML, Theocentric Motivation and Leadership ya, hari Kamis 10 Februari 2022. Dan buat teman-teman yang mau ikut iCommunity Business Matching, ya ini yang kita lakukan secara offline, tapi karena ini kayaknya COVID semakin lama semakin meningkat, jadi untuk Jumat besok kita adakan online ya. Jadi hari Jumat ya 4 Februari 19.30 sampai 21.00 WIB waktu Indonesia bagian Barat akan di-host oleh co-founder kita Bro Paulus Sulastri ya, tempatnya online by Zoom. Itu kalau mau ikut silakan ya, pendaftaran tinggal diketik aja bit.ly/IBM 4 Februari. Ya, ini waktu acara kita offline, ada Bro Antoni juga di sana, dan disinilah ketemu dengan orang-orang dan deal-deal bisnisnya gitu ya. Inilah tempat buat deal-dealan bisnisnya ya, iCommunity Business Matching. Ya, it's still free, masih free sampai saat ini. Ya, oke. Dan ini adalah one-on-one meeting ya, jadi sebagai member dari iCommunity teman-teman bisa membuat jadwal-jadwal ketemuan ya
Ini seperti saya dengan Pak Ives dan beberapa teman-teman dari Jakarta dan Surabaya, seperti itu. Dan jangan lupa juga teman-teman follow Instagram iCommunity Official. Oke. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan ilmu-ilmu nih, ya, ilmu-ilmu, tips-tips, update-update, event-event yang akan dilakukan oleh iCommunity. Silakan di-follow teman-teman iCommunity Official. Oke. Dan thank you teman-teman sudah hadir. Kita lanjutkan lagi sesinya bersama dengan Bro Antoni. Tadi ada Pak Samuel udah angkat tangan. Silakan Pak Samuel, saya takut tangannya pegel. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Izin saya off cam ya. Siap. Soalnya suka lari-lari nih, cuaca hujan. Saya Siap, cuma siap. mau nanya. Ya, terima kasih kesempatan. Saya cuma mau nanya mengenai nilai investasi. Itu yang mulai dari terkecil, terlow gitu sampai yang ya mengikuti circumstances sekarang ini, kira-kira berapa yang diperlukan itu ya Pak Antoni ya. Jadi itu pertanyaannya pertama. Kedua, kami punya rencana untuk pengembangan IoT itu di daerah kami. Kebetulan saya berasal dari Minahasa. Dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara, di mana kita ada satu daerah namanya masuk di kawasan ekonomi khusus Likupang. Likupang, maju tuh Likupang bakal ya. Ya, itu memang jadi satu destinasi super prioritas nasional. Nah, sehingga kami mau pengembangan untuk mendirikan satu kawasan. Kawasan itu agak panjang ya, kawasan kawasan industri energi baru terbarukan untuk UKM. Nah, itu kami akan buat itu di situ. Sehingga kami butuh sekali mau implementasi yang namanya IoT. Jadi apakah diizinkan? Saya terima kasih malam ini saya bisa dapat satu insight yang betul-betul luar biasa. Kalau boleh kita bisa tindak lanjuti untuk untuk rencana kami ini pengembangan IoT. Saya akan melibatkan Pak Juanda melalui iCommunity dan juga dengan Pak Antoni gitu kalau diperbolehkan. Itu saja Siap, pertanyaan Pak. saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan dijawab Bro Antoni. Oke, salam kenal Pak Samuel. Kawan Nua ini ya. Saya belum pernah ke Likupang. Saya mentok-mentok cuma sampai Bunaken, Pak. Nah, untuk nilai investasi ini pertanyaan saya adalah keinginan Bapak mau untuk bikin apa? Nah, sebab nilai investasinya bisa cuma sedikit, kita bicara belasan atau puluhan juta, sampai bicara miliar sampai triliun juga itu bisa. Tergantung seberapa kompleks yang kita mau buat, itu satu. Nah, terus kedua, untuk energi terbarukan untuk UKM, nah ini sebetulnya nanti perlu kolaborasi juga sama Pak If di sini. Nah, di sini juga, nah sebetulnya begini, nah untuk project IoT itu kita banyak menggunakan seperti Arduino, Raspberry Pi. Nah, di luar itu kita juga bisa, saya kasih contoh aja ya Pak, ini untuk harga ya Pak ya. Nah, misalkan Bapak pakai yang Raspberry Pi atau Bapak pakai Arduino, itu harganya akan lebih murah. Nah, tetapi begitu Bapak beralih boardnya seperti ada Asus. Asus itu punya yang namanya Tinkerboard. Itu ya mereknya Asus gitu loh. Nah, bayangkan dengan Arduino. Harganya pasti lebih mahal, pasti. Tapi kelasnya dan supportnya dipastikan berbeda. Nah, jadi tergantung seberapa kompleks, seberapa reliable-nya yang pengen dibangun oleh Pak Samuel itu sendiri. Nah, kalau di sini saya nggak bisa ngomong ya. Nah, kita bicara energi terbarukan itu sebetulnya ada beberapa kan ya. Yang pertama adalah itu solar panel, jelas. Nah, yang kedua itu kita bicara wind turbine. Tapi wind turbine kayak di Indonesia saya nggak tahu, kayak nggak pernah lihat, kayaknya nggak ada deh. Yang ketiga adalah mikrohidro. Nah, teknologi mikrohidro ini sebetulnya saya pernah diskusi sama beberapa teman waktu itu, sama satu orang teman sih. Nah, dia ini berniat, dia punya investor atau dia berniat investasi di mikrohidro ini.
Ini mungkin udah kejadian 4-5 tahun lalu kali ya. 4 tahun lalu, mungkin 3-4 tahun lalu lah. Saya bicara sama dia bilang, oh gue mau invest nih di mikrohidro, begini, begitu, segala macam. Saya karena nggak ngerti, saya nyimak aja kan. Nah, tetapi singkat cerita kayaknya nggak berjalan deh, karena entah ada masalah di regulasi atau ada masalah di hitungan ROI-nya. Nah, jadi kalau dengan Pak Samuel, welcome Pak, nanti bisa tukeran kontak atau bagaimana kita bisa kontakkan gitu loh. Jadi Bapak maunya mau bangun apa? Nanti dan saran saya paling bangunnya bertahap ya. Kalau energi terbarukan ini untuk UKM kayaknya yang paling saya lihat visible itu adalah solar panel Pak. Itu udah paling sederhana. Nah, tetapi masalahnya kalau kampung energi terbarukan, konsep itu apa? Apakah memang di kampung tersebut menggunakan semua energi terbarukan atau tidak? Nah, terus itu satu masalah. Nah, masalah kedua adalah dari sisi edukasi, Pak. Seperti yang tadi masalah saya jabarkan, illiteracy. Jadi, gapteknya itu levelnya berapa jauh? Contoh, teknologinya sudah canggih. Nah, tetapi solar panel itu juga perlu, salah satu yang jadi kendala. Itu nanti, itu penempatannya kita perlu cari tahu. Itu yang maksimum di berapa. Terus kadang itu kotor itu perlu dibersihkan. Nah, terus nanti wiringnya apa segala macam. Dan setahu saya Likupang itu jaraknya cukup jauh ya. Dulu dulu kalau nggak salah tuh saya bicara nih tahun 2006 ya. Udah lama banget. Nah, itu setahu saya tuh 4 jam tuh dari Manado. Dan itu jalannya juga kurang begitu bagus. Sekarang saya nggak tahu. Nah, jadi masalah pertama adalah dari sisi teknologinya, paling solar panel. Yang masalah kedua adalah dari SDM-nya, seberapa gapteknya. Kalau misalkan dibikin canggih tapi terus nggak bisa di-maintain atau apa, itu saya khawatir nanti jadi kendala sih Pak. Tapi kalau hanya sekedar, ya banyak sih yang mau digarap gitu loh, Bapak mau bikin apa? Oh, satu hal lagi Pak, itu juga sebetulnya ada orang-orang yang mau investasi kok Pak. Jadi nanti ada bisnis model ya, jadi recurring revenue jatuhnya. Jadi mereka investasi untuk kita, nanti kita bayar bulanan ke mereka. Itu ada bisnis model yang seperti itu juga kok, dan ada investor yang mau dengan bisnis model begitu. Kita juga lagi negosiasi dengan satu lah yang mereka mainnya dengan cara demikian. Jadi nanti proyek udah jadi, mereka yang funding, terus nanti si customer ini yang bayarnya ke orang itu tiap bulan nyicil gitu. Semoga menjawab Pak Samuel. Oke, Pak Samuel, ini Pak Ives Tabea itu nama Bapak atau gimana nih Pak? Oh enggak, Tabea itu ini salam ini aja dari bahasa Manado, sorry Pak. Oh, Pak Ives Tabea. Oh, Tabea gitu ya. Dengan Pak itu Pak Ives Rumayar tadi, saya lagi jawab itu. Beliau. Oke. Ya Rumayar kan juga Pak Manado itu. Itu artinya halo Pak Tabea Pak. Oke, siap. Di sini juga saya tertarik ada pelaksanaan pendampingan desa wisata nih. Berarti di situ lagi bikin desa wisata gitu Pak ya? Iya. Saya dapat tugas di desa wisata di kampungnya Mas Menteri. Nanti tanggal 8 sampai tanggal 15 kita di Gorontalo. Saya pendampingan desa wisata nasional. Jadi ini bisa community atau dengan energi baru terbarukan. Kita akan coba untuk kolaborasi begitu. Apa ada potensi kita garap sama-sama begitu. Siap. Terima kasih Pak siapa namanya Pak Antoni tadi. Sorry saya tertarik sekali dengan bilang ada investor founding gitu ya. Ya. Itu bisa ya Pak ya, nanti kita bicara aja lebih lanjut lagi Pak. Yes. Lebih mendalam lagi gitu. Yes, itu bisa. Saya sudah tinggalkan nomor WA saya di chat Pak. Baik Pak. Iya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Siap. Itu aja. Makasih loh Pak Juanda. Pak Juanda nanti saya juga saya udah masuk di e-community club Pak. Oh siap. Jadi tiap minggu saya dikirimin rutin. Terima kasih Pak. Siap. Ya. Siap kolaborasi Pak. Pokoknya. Siap. Likupang itu kalau nggak salah ada kuda laut terkecil di dunia, sama ada kapal yang tenggelam ya kalau nggak salah ya, betul ya? Oh itu di Bitung Pak, Bitung, dekat ya? dengan Likupang, ya dekat dengan Likupang. Kita ada laboratorium underwater
underwater laboratorium ya termasuk yang besar di dunia gitu tingkatnya. Boleh Pak. Kita dukung Likupang untuk salah satu destinasi wisata juga Pak. Karena saya juga ada jadi salah satu ketua bidang di Parekrafnya generasi muda pembaharu Pak. Jadi kemarin kita juga udah ngobrol-ngobrol sama Mas Menteri juga. Ya. Gitu. Wah mantap sekali tuh. Saya nanti rencananya mungkin tinggal menunggu jawaban dari Mas Menteri. Kita akan audiensi persiapan bulan Mei. Bulan Mei kami akan ada event nasional pasca nasional di Kabupaten Talaut. Jadi itu di ini pas di Pulau Miangas. Kan biasa tahu toh Miangas itu perbatasan Indonesia. Boleh, jadi di situ ya bisa aja saya mengundang Pak Juanda semua e-community untuk datang ke sana. Siap Pak. Nanti kita sempatin waktu Pak kalau misalnya jadwalnya pas. Ya, nanti pokoknya saya bulan Mei ini Pak, bulan Mei dan kita akan kita akan share kegiatan apa, event-event apa yang akan kita laksanakan di sana. Nah, nanti terkait itu semua energi baru terbarukan, IoT, AI community itu saya akan do the best lah. Saya jadikan jadi frontliner saya itu untuk kami punya planning gitu. Begitu Pak. Siap. Terima kasih. Ya. Oke, thank you Pak Samuel. Oke, nggak berasa sekarang waktunya udah jam 9 ya. Dan saya mengundang teman-teman untuk kita bisa foto bersama dulu. Oke, boleh teman-teman yang bisa dibuka kameranya, boleh dibuka kameranya. Kita lakukan foto bersama. Oke, silakan teman-teman. Yang bisa dibuka ya, silakan. Ayo dibuka. Ada Pak Ranza juga. Nih Pak Ranza juga punya komunitas ataupun punya startup tentang freelancer nih ya. Jadi teman-teman yang lagi cari freelancer atau pengen jual jasa freelancernya bisa kontak ke Pak Ranza tuh. Nanti kita ada waktu mungkin 5 menit untuk saling bertukar nomor handphone gitu ya. Oke ya. Saya foto ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke. Karena cuma satu slide yang buka, maka screenshot-nya satu aja seperti itu. Oke, dengan demikian teman-teman saya undang teman-teman untuk buka mic-nya ya untuk kita sama-sama mengucapkan terima kasih Bro Anthony atas sharing-sharingnya yang luar biasa hari ini. Dan silakan teman-teman yang mau tulis-tulis nomor WA-nya di kolom chat, ditulis di kolom chat supaya teman-teman juga bisa dapatnya. Thank you sharingnya Bro. Terima kasih Pak Antoni, Pak Juanda. Terima kasih Pak Antoni, Pak Juanda. Terima kasih. Pak Juanda, Pak. Terima kasih Pak Antoni. Pak Mayer juga boleh kita kontak-kontakan. Yo Pak Samuel. Yo. Terima kasih. Terima kasih. Itu saya masih nunggu. Saya tunggu ya Pak Ransa, semoga kita bisa collab tuh. Ya. Pak Ransa, Bu Rini cari yang freelancer tuh, nomor kontaknya Pak, di chat Pak. Boleh. Pak Ransa, saya mau one on one ya Pak ya, next week ya. Siapa? Ntar saya call ya, WA. Baik Pak. Oke. Izin live ya Bro. Siap. Silakan. Oke ya. Bu Rini udah ditulis nomor teleponnya sama Pak Ranza, silakan di-save. Saya akan close ya, saya akan udah di-save ya Bu Rini ya. Saya akan close room-nya dalam 5 4 3 2 1. Thank you semua, bye-bye.